dipukul oleh orang kafir Quraisy. Dalam riwayat gerahamnya sampai jatuh, dalam riwayat pelipisnya retak. Saat itu Rasulullah SAW masih terus menyampaikan kebenaran hingga ditegur oleh putri beliau yang waktu itu masih umur 7-8 tahun dan berkata, "Abah, ada darah di pelipismu." Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannati, wanita ahli surga, pemimpinnya adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Di masa kecil beliau, Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa menemani ayahanda beliau. Beliaulah yang membersihkan kotoran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waktu orang-orang pada berkumpul, kemudian berkata, siapa yang berani menumpahkan kotoran di kepalanya Muhammad yang lagi sujud? Disuruh oleh Abu Jahal, disuruh oleh pembesar-pembesar Quraisy, maka ada satu orang yang menumpahkan kotoran, bekas kotoran binatang atau ada bekas sembelihan binatang, kotorannya ditumpahkan di atas kepalanya Rasulullah, dan yang membersihkan tidak pernah disebut dalam sejarah. Akan tapi itulah hakikat bahwasanya, bukan tidak pernah disebutkan dalam sejarah, tidak pernah diceritakan oleh orang bahwasanya yang membersihkan dari kepala Rasulullah SAW adalah Sayyidat Fatimah Zahra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Jadi Sayyidat Fatimah Zahra perjuangannya seperti itu. Bahkan suatu ketika Sayyidat Fatimah Zahra pernah menemani Rasulullah yang saat itu Rasulullah dipukul oleh orang kafir Quraisy. Dalam riwayat gerahamnya sampai jatuh, dalam riwayat pelipisnya retak. Saat itu Rasulullah SAW masih terus menyampaikan kebenaran hingga ditegur oleh putri beliau yang waktu itu masih umur 7-8 tahun dan berkata, "Abah, ada darah di pelipismu." Lihat, didampingi oleh Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Fatimah Zahra melihat perjuangan ayahanda beliau. "Abah, ada darah di pelipismu, Abah." Sayyiduna Rasulullah SAW yang semula tidak merasakan sakit, mendengar teguran putri beliau, kemudian menoleh kepada putri beliau, kemudian sambil mengambil sorban, "Benarkah ada darah di pelipisku?" "Iya, ayah." Kemudian diambillah sorban Rasulullah dan diusapkan di pelipis Rasulullah SAW dengan cepat. Dan di saat itu Siti Fatimah bertanya, khawatir dengan wajah ayahandanya yang ketakutan, "Abah takut dengan darah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, nak, aku tidak takut dengan darah. Akan tapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi, nanti bumi marah lalu mengutuk umatku. Aku tidak ingin umatku ini dikutuk." Masya Allah, ini cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk waktu berada di perang Uhud, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengalami luka-luka berat, dirawat oleh putri beliau. Beliau yang membersihkan darah beliau, dan beliau juga yang menempelkan obat di tempat luka Rasulullah SAW. Sampai di tempat itu tidak aman, Rasulullah pindah ke tempat lain sambil berjalan dengan menarik kaki sebelahnya, karena waktu itu Rasulullah merasakan sangat sakit yang sangat di salah satu kakinya, sehingga berjalannya sangat kerepotan Rasulullah. Dan saat itu dipapah oleh Siti Aisyah, Siti Fatimah Zahra yang belum besar. Allahu Akbar. Ini didampingi oleh wanita yang sangat mulia di dunia dan di akhirat. Itulah Sayyidat Fatimah Zahra. Hingga Sayyidat Fatimah Zahra menjelang dewasa, lihat, dihargai betul oleh Rasulullah. Bagaimana adabnya Rasulullah dengan Sayyidat Fatimah Zahra, mengajari. Rasulullah beradab, berakhlak dengan Siti Fatimah Zahra sebagai pendidikan. Jadi kalau Sayyidat Fatimah Zahra datang, Rasulullah langsung berdiri dan mencium kening Sayyidat Fatimah Zahra dan didudukkan di tempat yang mulia. Begitu juga Rasulullah jika datang kepada Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra segera bergegas berdiri dan mendudukkan Rasulullah di tempatnya, tempat yang mulia yang sudah disiapkan. Sayyidat Fatimah Zahra adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sekaligus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperhatikan dalam segala urusannya. Dan di samping itu Sayyidat Fatimah Zahra juga sangat memperhatikan urusan ayahanda beliau. Sebelum menikahnya Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidat Fatimah Zahra sangat lega di saat mendengar ayahanda beliau menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha saat itu.
Karena Sayyidat Fatimah Zahra melihat bahwasanya beliau mengerti bahwasanya Rasulullah adalah seorang ayah, seorang nabi yang perjuangannya berat. Perlu orang-orang yang ada di sekitarnya yang mendukung perjuangan beliau, dan memang Sayyidat Fatimah Zahra yakin bahwasanya Allah bakal membantunya. Akan tapi itulah naluri seorang anak yang sangat cinta kepada ayahandanya. Dan bukan tidak yakin dengan pembelaan Allah, yakin dengan pembelaan Allah, akan tapi Sayyidat Fatimah Zahra senantiasa berpikir mengkhawatirkan tentang keberadaan ayahandanya. Setelah Sayyidina Rasulullah menikah dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beberapa waktu setelah itu cerita pernikahan Sayyidat Fatimah Zahra ini dimulai. Ini yang perlu didengar oleh adik-adik putri kami semuanya. Sayyidat Fatimah Zahra dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Ali.